Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Bahrudin SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SLBN Tenubot, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran tatap muka di kelas 10 pada kompetensi dasar 3.8 menganalisis kedudukan Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pada pertemuan yang ketiga, subbab ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Selamat menyaksikan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, saya minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Farel, baik, silakan. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Baik, semoga dengan doa itu apa yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat untuk kehidupan kita dan bekal kita di dunia dan di akhirat. Hanya ingat ya, setiap melakukan suatu kegiatan maka kita harus mulai dengan berdoa. Kita libatkan Allah dalam setiap kegiatan. Ya. Oke, saya absen dulu ya. Aditya Lingga Permana. Aditya, bagaimana kabar? Siap ya ikut pelajaran? Senang? Senang. Harisa Putri. Harisa Putri ada. Harisa Putri, siap ikut pelajaran ya? Senang? Susah? Senang ya? Senang, wajahnya ceria, senyum-senyum. Harisha hadir. Harisha siap ikut pelajaran? Nah. Muhammad Dimas. Alfa. Ada yang tetangganya Dimas? Tidak. Nashira Hartini Ramadhani. Sakit. Kalau teman kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita doakan agar cepat sembuh. Kalau bisa dijenguk ya. Melati. Melati, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Susah, senang? Senang. Kalau tidak senang, ya apa alasannya kita tidak senang ya? Putri Fira. Farel. Muhammad Rizki. Sehat Rizki? Zakia. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Ini kayaknya kalau di sekarang P5 ini kan menguatkan apa? Jiwa nasionalis kita,
maka kita akan mulai pelajaran kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan, memilih lagunya, judulnya adalah 17 Agustus. Hafal semua kan? Hafal ya? Oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ini. Mohon untuk berdiri semuanya. Baik, kita mulai. Siap. Kalau yang tidak hafal, lihat teks. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Ini adalah pertemuan yang ketiga, ya kan? Pertemuan yang dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedudukan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita akan masuk ke bab yang ketiga, yakni ijtihad. Masih ingat kan? Masih ya? Baik, kalau kita coba tes ingatan kalian dulu. Pengertian Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah hukum agama yang Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan hukum Islam yang pertama. Oke, ini enggak, betul. Jadi Al-Quran itu adalah apa? Kalam Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Malaikat Jibril. Dan Al-Quran adalah sumber utama daripada hukum Islam. Harus selalu diingat ya. Semua sumber hukum Islam itu yang paling pertama adalah Al-Quran. Karena dia adalah kalam Allah. Nah, Al-Quran itu ada berapa juz? Hah? Al-Quran? 30? Yang keras. Ragu-ragu. Al-Quran 30 juz. Kalau suratnya berapa? Jumlah suratnya? 114. Surat pertama, surat paling awal apa namanya? Surat pertama apa? Al-Fatihah. Kemudian yang paling terakhir? An-Nas. Hafal ya? Nah, paling tidak kalau tidak hafal surat yang lain harus hafal apa? Trikul, 3 kul itu. Apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, harus hafal. Nah, kemudian isi Al-Qur'an itu apa saja? Ya, hukum-hukum, cerita, yang semuanya itu apa? Akan menjadi pelajaran untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk diambil pelajaran. Baik, itu tentang Al-Quran. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang hadis Nabi SAW. Apa pengertian hadis? Siapa yang bisa jawab? Zakia? Hadis dan sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Apa? Ulangi. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan, perkataan atau perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis pengertiannya adalah itu. Setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW itu menjadi sumber hukum Islam yang kedua, yakni hadis atau sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita belajar tentang ilmu hadis, maka akan ada 3 hal yang utama yang harus kita ketahui. Apa itu? Melati? 3 istilah penting dalam ilmu hadis. Yang pertama, matan atau isi hadis. Yang kedua, rawi atau riwayat hadis. Yang ketiga, sanad atau jalur riwayatan hadis. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Dalam ilmu hadis yang paling penting itu ada 3 hal itu yang tidak boleh kita lupa, yakni sanad. Sanad itu apa? Jalur periwayatan hadis, kemudian matan, isi hadis, dan yang ketiga adalah rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian macam-macam hadis. Siapa yang bisa menyebutkan? Fira. Pertama, hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, yang ketiga hadis sahih, yang keempat hadis hasan, dan yang terakhir hadis dhaif. Kemudian fungsi hadis apa? Fungsi hadis. Billy. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama memperkuat hukum yang ditentukan Al-Quran, kedua memberi penjelasan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran, ketiga menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu diantaranya apa? Memperjelas atau menyebutkan hukum yang tidak ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah dia di sana tuh. Ijtihad. Nah, dari pelajaran kita hari ini adalah pertemuan ketiga adalah ijtihad. Karena ada 3 kali pertemuan kan. Yang pertama kita membahas Al-Quran, kemudian hadis, dan yang ketiga kita akan membahas tentang ijtihad. Kita akan membahas tentang pengertian ijtihad, kemudian apa itu? Syarat-syarat melakukan ijtihad, fungsi ijtihad, kedudukan ijtihad sebagai sumber Islam, dan bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad itu nanti akan kita terangkan, dia modelnya sama dengan model-model ijtihad ya. Untuk mengambil apa? Hukum. Kemudian yang kedua, hukum taklif. Kita akan bahas itu, pengertian hukum taklif. Kemudian kedudukan hukum taklif, pembagian hukum taklif, fungsi dan hikmah hukum taklif, penerapan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan perilaku yang sejalan dengan hukum taklif. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini adalah, kalian lihat di sana. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis definisi kandungan, menjelaskan makna ijtihad. Kalian nanti kalau sudah selesai harus bisa menjelaskan makna ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Kemudian kalian juga nanti juga harus bisa apa? Mengemukakan syarat-syarat orang yang bisa melakukan ijtihad atau mujtahid. Kemudian menguraikan fungsi, kedudukan serta bentuk ijtihad, memperinci tentang pengertian dan berbagai serta pembahasan terkait hukum taklifi. Tadi kan ada 2 kan? Ijtihad dengan hukum taklifi. Oke. Tujuannya itu. Tujuannya adalah agar kalian bisa menjelaskan definisi, menerangkan makna, kemudian mengetahui syarat-syarat orang yang mau menjadi mujtahid atau orang yang berijtihad, kemudian mengetahui model-model ijtihad. Nah, kemudian bagaimana cara pembelajarannya? Nanti ini ya, kita akan membahas dahulu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu yang harus kalian jawab. Ya. Ada ini berapa orang? 12 orang ya. 12 orang nanti kita akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan saya berikan suatu kasus atau suatu masalah yang terjadi saat ini yang itu harus kita menggunakan ijtihad untuk menyelesaikannya. Karena kasus-kasus itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Misalnya apa? Kasus-kasus yang tidak ada dalam hadis. Misalnya yang lagi heboh sekarang, kalau kalian baca beritanya KDM tahu, Kang Deddy Mulyadi itu, beliau menyarankan apa? Melakukan vasektomi bagi keluarga yang mau menerima bansos. Iya kan? Menerima bantuan sosial. Nah, vasektomi itu apa? Seperti kalau pada laki-laki. Nah,
Kalau pada perempuan namanya tubektomi, kalau pada laki-laki namanya vasektomi. Tubektomi itu dengan mengikat jalur ke rahim. Jadi dia tidak bisa mengandung lagi. Kalau vasektomi dengan cara memotong ya ini. Kalau laki-laki itu dipotong, bukan burungnya. Jadi jangan pikirannya ini, bukan kemaluannya ya, bukan alat kemaluannya, tapi ada satu saluran itu. Nah, saluran itu yang untuk mengeluarkan sperma itu yang dipotong sehingga tidak bisa, meskipun mereka meskipun mereka nanti berhubungan badan, masih bisa berhubungan badan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sperma. Itu namanya vasektomi. Karena apa? Jalurnya itu diputus. Nah, itu boleh enggak kira-kira? Boleh enggak kira-kira? Nah, itu nanti akan jadi apa? Yang akan menjadi pembahasan nanti dalam grup kalian, dalam diskusi kalian itu nanti akan membahas materi-materi tersebut. Misal apa? Hukum vasektomi ataupun hukum tubektomi. Kemudian yang lagi heboh juga apa? Tentang bayi tabung. Boleh enggak kira-kira? Hah? Tidak tahu. Bayi tabung itu bagaimana? Coba saya jelaskan salah satu. Bayi tabung itu bagaimana setahu kalian? Hah? Bayi tabung itu? Ya, coba. Ada yang punya gambaran bayi tabung itu bagaimana? Hah? Mereka bikin bayi dalam tabung gitu kan? Oh, tidak. Bagaimana? Ayo, siapa? Alivia. Apa bagaimana? Berikan gambaran saja. Sel telur sel sperma dimasukkan disuntikan di sel telur. Di luar atau di dalam? Di luar, Pak. Di luar. Terus? Dimasukkan di rahimnya di rahim perempuan. Oke. Itu namanya bayi tabung. Jadi bayi tabung itu bukan di luar, di tabung yang kayak kita lihat di film-film itu ya. Ada orang di dalam air kemudian dia hidup berkembang, tidak seperti itu. Nah, itu masalah yang pertama, masalah bayi tabung. Kemudian ada masalah yang kedua namanya surrogate mother. Surrogate mother itu ibu titipan. Jadi bayi tabung itu dititipkan ke rahim yang lain. Nah, itu nanti pembahasannya bagaimana. Boleh enggak kira-kira dalam ajaran agama Islam? Kalau boleh bagaimana? Kalau tidak boleh bagaimana? Itu nanti yang akan menjadi topik untuk diskusi kelompok kalian. Nanti kita akan bagi 4 orang ya. Pembagiannya nanti ya kita atur nanti ya. Misalnya kita hitung 1 atau bagi memang saja. Ini laki-lakinya ini saja. Langsung berhitung saja ya. Tapi berhitungnya laki-laki. Saya tunjuk saja lah. Saya biar mempermudah. Nanti siapa namanya? Vira, Melati, satu kelompok dengan Billy dengan Farel. Nah, ingat kelompok 1. Melati, Vira, Billy dengan Farel. Kelompok 2, Zakia, Ica. Ini kembar yang namanya sama kan? Karisha. Oh tidak, dua. Zakia dengan Ica, Lingga dengan Awal. Kemudian ini siapa? Tita, Siva, Rizky. Loh, kok kurang 1? Oh, dengan ini ya. Berarti kamu laki-laki sendiri, tidak apa-apa ya. Kelompok 3, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Kita langsung bagi saja. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang bayi tabung. Kemudian kelompok 2 tentang surrogate mother tadi itu. Dan yang kelompok ketiga membahas tentang apa? Apa tadi? Vasektomi dan tubektomi. Ingat ya, kelompok 1 membahas bayi tabung, kelompok 2 membahas surrogate mother, dan yang kelompok 3 membahas tentang vasektomi dan tubektomi. Karena itu ada 2. Ya. Bagaimana hukumnya? Itu nanti. Tapi nanti. Oke. Baik.
Kita akan mulai membahas materi kita. Bahas materi inti kita tentang ijtihad. Sabar. Kalian lihat di sana. Oh. Ini ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Maknanya dia bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga. Jadi ijtahada yajtahidu ijtihadan itu orang yang bersungguh-sungguh itu ya disebut juga dengan mujtahid sebenarnya. Tapi dalam artian dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Karena dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan berarti dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaganya atau bekerja secara optimal. Kemudian secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Jadi kalau secara bahasa tadi artinya orang yang bersungguh-sungguh, dan istilahnya secara istilah ijtihad itu adalah apa? Orang yang mencurahkan segenap dan tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Berarti ini bukan perkara ringan ya. Ijtihad ini bukan perkara ringan dalam agama. Kemudian di situ dikatakan orang yang melakukan ijtihad dinamakan dengan mujtahid. Mujtahid itu berarti orang yang berijtihad, orang yang bersungguh-sungguh untuk menemukan atau menetapkan atau untuk mendapatkan suatu hukum. Yang mana hukum itu dia tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena belum diterangkan di sana. Tapi harus diingat, ijtihad itu hasilnya tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan hadis. Itu yang harus diingat ya. Ijtihad tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis itu adalah sumber utama daripada penetapan hukum dalam agama Islam. Ingat ya, berarti hasil ijtihad itu tidak boleh menyelisihi apa? Quran dan hadis tidak boleh menyelisih. Kemudian syarat-syarat berijtihad. Nah itu kalian lihat, sabar. Maksudnya itu syarat-syarat yang ditetapkan untuk orang yang mau berijtihad. Ini kalian lihat. Di situ lihat apa bentuknya? Sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau tidak didapatkan, maka ada sumber hukum Islam yang ketiga yang bernama ijtihad. Ijtihad secara bahasa tadi artinya apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan secara istilah itu di bawah riset itu berarti mereka melakukan apa? Upaya dengan sungguh-sungguh untuk mengeluarkan suatu hukum atau menetapkan suatu hukum. Ini berarti tidak main-main. Dia harus melakukan riset. Nah, yang bisa melakukan riset ataupun bersungguh-sungguh dalam menetapkan istimbat hukum itu adalah orang yang bernama mujtahid. Mujtahid itu harus ada syarat-syaratnya, tidak bisa semua orang. Yang pertama syaratnya lihat di sana, bahasa. Artinya apa? Orang yang berijtihad atau mujtahid itu dia harus bisa bahasa Arab. Harus, tidak boleh tidak. Bahasa Arab itu ilmunya ada banyak, ada nahwu sorof, ada ilmu mantik, ada ilmu kalam, ada ilmu balaghah. Nah, ini orang yang mau menjadi mujtahid, mereka harus menguasai ini semua. Nah, makanya disitu dikatakan yang pertama syaratnya untuk menjadi apa? Mujtahid itu mereka harus paham bahasa Arab secara keseluruhan, komprehensif. Bahasa Arabnya harus bagus. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah juga menggunakan bahasa Arab. Ya. Para ulama pun ketika mereka menafsirkan juga menggunakan bahasa
Arab. Jadi harus tahu bahasa Arab. Itu syarat mujtahid yang pertama. Kemudian syarat mujtahid yang kedua apa? Ayat dan hadis hukum. Itu artinya bagaimana kira-kira? Mereka harus tahu dan faham betul tentang ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya bagaimana, dan hadis itu keterangannya dari Nabi, dari para sahabat itu bagaimana untuk mengeluarkan hukumnya. Dia harus paham Al-Quran dan hadis. Dia harus hafal Al-Quran, tidak boleh tidak. Ya. Makanya syaratnya berat sekali kalau untuk orang menjadi mujtahid. Kemudian metode ijtihad. Mereka harus mengetahui metode ijtihad. Itu nanti yang akan dibahas itu ya. Kemudian masalah. Masalah itu maknanya bagaimana? Hah? Ya, mereka harus memahami betul ya kan? Cara merumuskan atau istinbat hadis. Kemudian syaratnya juga dia harus berakhlak mulia. Ini lihat, pengetahuannya yang harus luas mendalam. Memiliki pemahaman dalam bahasa Arab, ilmu tafsir. Ilmu tafsir tadi kenapa disebutkan dengan Al-Quran, kemudian usul fikih. Usul fikih itu untuk mengeluarkan produk apa? Hukum itu. Dan tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah. Nah, kemudian kedudukannya apa? Kedudukan ijtihad dalam agama Islam adalah dia menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadits. Jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Quran dan hadis. Itu yang saya katakan tadi ya. Namun demikian, itu lihat. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Dasar ijtihad. Landasannya, kenapa harus ada ijtihad? Kenapa ada ijtihad? Ini landasannya. Hadis dari siapa? Mu'ad bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan ilal Yamani faqala kaifa taqdi. Punya Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kau akan memutuskan suatu perkara? Qala aqdi bima fi kitabillah. Kata Mu'ad, aku akan memutuskan suatu perkara berdasarkan apa yang aku temukan di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah berkata, fa in lam yakun fi kitabillah. Bagaimana kalau hukum itu tidak ada, perkara itu tidak ada di dalam Al-Quran? Maka kata Mu'ad, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan mencarinya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah. Bagaimana kalau perkara itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Maka kata Mu'ad, qala ajtahidu bi ra'yi. Maka aku akan berijtihad dengan akalku. Maka kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa utusan Rasulullah tadi namanya? Mu'ad bin Jabal. Jadi ini yang menjadi landasan orang melakukan ijtihad, mengambil hukum jika hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Mu'ad, qala ajtahidu bi ra'yi. Maka akan berijtihad dengan menggunakan. Nih kita baca lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Nah, ini kita sekarang membahas tentang apa? Metodologi atau metode orang dalam berijtihad. Ada 7 tadi. Kita bahas yang pertama adalah ijma. Ijma itu konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Sekarang saya tanya begini, waktu corona itu kan orang tidak boleh ke masjid, ya kan? Atau ke masjid tapi jaraknya harus dijaga jarak. Nah itu kalian baca keterangannya. Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam suatu perkara yang terjadi. Kalau corona kemarin misalnya kita masih berkumpul,
dalam masjid misalnya pas sholat Jumat, kan tidak boleh ya, waktu kemarin kan tidak boleh sholat Jumat di masjid kan. Nah, kita sholat Jumat di rumah masing-masing. Misalnya itu fatwa terkait corona, kita juga harus membatasi apa? Sholat juga harus jarak-jarak. Harusnya kan sholat itu safnya apa? Rapat. Tapi waktu corona harus berjarak 1 meter. Itu kan sudah disepakati ulama semua untuk mencegah apa? Penularan COVID. Nah, itu ijma. Kemudian yang kedua, kias ya. Kias. Kias itu apa? Kias itu adalah analogi. Analogi itu apa? Analogi itu apa? Membandingkan. Ya. Membandingkan. Analogi itu membandingkan. Misalnya penetapan suatu hukum dan perkara yang baru, yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu. Misalnya keharaman vodka. Yang nggak boleh dalam Al-Quran itu apa? Khomer kan? Khomer itu apa? Minuman keras. Boleh nggak minum apa itu Sophie? Tidak. Hah? Tidak boleh. Kenapa? Itu masuk khomer. Oke. Bagaimana kalau orang pakai sabu? Kenapa? Dalam Al-Quran kan tidak disebutkan, dalam hadis juga tidak disebutkan. Kan dalam zaman dahulu tidak ada. Hah? Nah, itulah kenapa fungsinya ijtihad. Zaman dulu tidak ada yang namanya sabu-sabu, heroin, kokain, tidak ada kan? Nah, kemudian ada sekarang, kemudian diharamkan. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat yang sama dengan khomer. Apa sifat yang sama itu? Nah, memabukkan, membuat orang tidak sadar, ngefly. Nah, itu namanya apa? Kias. Jadi dianalogikan, zaman dahulu tidak ada, tapi zaman sekarang ada. Misalnya apa? Tapi ilatnya sama. Sebabnya apa yang menyebabkan haram itu kan sama-sama memabukkan, membuat orang lupa ingatan. Itu namanya kias. Nah, oke, sudah ya, selesai. Istihad ini sudah selesai. Ada macam tadi, kias, istihsan, istislah, sadud daroik, dan uraf. Ijma, kias. Kemudian, kita bahas satu lagi tentang hukum taklifi. Kita selesaikan memang. Kita akan bahas tentang hukum perbuatan manusia. Jadi kalau anak kecil sampai dia balik itu belum mendapatkan hukum. Dia tidak dikenai hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, ini tidak mendapatkan hal itu. Jadi kalau sebelum balik. Baliknya laki-laki ditandai dengan apa? Bukan. Dengan mimpi. Kalau sunat itu bukan tandanya, tapi mimpi basah. Bukan ngompol ya, bedakan. Tidak. Kemudian kalau perempuan ditandai dengan haid, menstruasi. Ya. Kalau sudah haid, sudah mimpi basah, maka itu semua hukum ini berlaku. Hukum taklif itu hukum yang dibebankan kepada setiap manusia, individu, harus menjalankan semuanya. Sebagai konsekuensi apa? Kita menjalankan hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, maupun dari ijtihad yang tadi. Ya kan? Hukum perbuatan manusia itu namanya hukum taklifi, hukum yang dibebankan kepada manusia. Itu bisa terjadi kalau mereka sudah balik. Wajib itu artinya apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan? Berdosa. Kalau sunnah? Dikerjakan dalam pahala yang tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Terus mubah? Mubah apa mubah? Boleh. Kemudian apa lagi? Makruh apa makruh? Makruh itu apa? Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Akhirnya sesuatu yang dibenci tidak disukai. Itu makruh. Ya kan? Jika dikerjakan tidaklah berdosa dan akan tetapi ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Kemudian mubah artinya boleh. Haram artinya apa? Boleh dikerjakan. Kalau ditinggalkan, dapatkan pahala. Hukum taklif itu berarti itu ya, hukum taklif. Oke, sudah. Berarti sekarang kita bentuk kelompok sudah. Tadi kelompoknya yang mana? Pertanyaannya, ijtihad tadi kan sudah kita terangkan, banyak macam itu kan. Kita bentuk kelompok sesuai dengan tema yang sudah kita bagikan. Kita bukan berijtihad, tapi kita apa? Kita cari. Kan kemarin sudah ini ya, bawa HP semua kan? Kita bawa HP semua.
Nanti silahkan kalian browsing, cari bagaimana hukumnya atau pendapat pandangan para ulama tentang pertama tadi bayi tabung, kemudian surrogate mother, dan yang ketiga vasektomi dan tubektomi. Bagaimana pendapatnya? Silahkan kalian bekerja dalam kelompok, kemudian ringkas, cari bagaimana hukumnya. Ya. Kita bukan beristihad loh, ingat, ini kita bukan mujtahid. Kita tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, tidak bahasa Arab. Kita hanya apa? Kemudian mengambil materi atau pendapat-pendapat para ulama tentang masalah-masalah yang itu. Ayo, bentuk kelompok sudah. Tadi ingat kan kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bayi tabung. Pengertian bayi tabung. Pengertian bayi tabung yaitu proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh wanita di dalam laboratorium. Kemudian ada prosedur tentang bayi tabung. Prosedur bayi tabung melibatkan beberapa tahap mulai dari induksi, Yang lain dengarkan ya. evolusi, pengambilan sel telur dan sperma, pembuahan di laboratorium. Kesimpulan bayi tabung. Bayi tabung acap kali menjadi alternatif bagi pasangan suami istri atau pasutri yang tak kunjung memiliki momongan atau buah hati, baik karena memang tidak dapat mempunyai anak atau mandul maupun alasan medis lainnya. Lantas bagaimana hukum bayi tabung dalam Islam? Hingga kini teknik pembuahan sel telur di luar tubuh perempuan yang kemudian hasil bentuknya embrionya ditransfer ke rahim perempuan masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Padahal Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejak lama telah mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Fatwa MUI yang ditandatangani di Jakarta 13 Juni 1979 ini berkesimpulan sebagai berikut. Pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah alias boleh. Sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram. Ini berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah, menolak dampak negatif atau mudarat. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan oleh ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebalikannya. Ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'ah. Sebab hal keempat, bayi tabung yang spermanya dan ovumnya diambil dari selain pasutri yang sah, hukumnya haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Kesimpulannya, bayi tabung hanya boleh dilakukan dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasutri yang sah dan embrio si bayi tidak dititipkan pada rahim istri atau perempuan lain. Vasektomi adalah operasi sterilisasi untuk pria dengan memotong atau mengikat saluran sperma. Sedangkan tubektomi adalah operasi sterilisasi untuk wanita dengan memotong atau mengikat tuba falopi. Tujuan kedua ini adalah untuk mencegah kehamilan secara permanen di hari kiamat. Atas dasar tersebut, pada asalnya tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk melakukan pembatasan keturunan.
Karena jika dibatasi, maka jumlah umat Islam menjadi sedikit. Yang boleh adalah mengatur jarak kelahiran, bukan memberhentikan secara total. Namun, dalam kondisi tertentu, karena alasan bahaya, darurat, dan semisalnya, dibolehkan bagi seorang untuk menghentikan keturunan secara total. Jika si ibu dalam kondisi fisik sudah lemah, atau karena sakit, yang mana jika dia hamil lagi akan membahayakan nyawanya, yang demikian boleh bagi dia melakukan KB permanen. Surrogate mother atau sewa rahim. Sewa rahim merupakan ataun praktik yang hukumnya haram dilakukan. Sebab praktik sewa rahim ini menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Karena memasukkan sperma kepada yang bukan muhrim atau istri yang dihalalkan baginya, itu merupakan perbuatan tidak baik dan haram hukumnya, dan dianggap sebagai zina. Anak dari hasil sewa rahim tersebut juga akan memiliki dilema perihal siapa orang tua yang harus diakui sebagai orang tua kandungnya. Berdasarkan ayat Al-Quran bahwa orang tua kandung adalah orang tua yang melahirkan kita. Sedangkan pada kasus sewa rahim dapat diketahui yang melahirkan adalah ibu pengganti. Sedangkan anak itu adalah hasil dari pasangan suami istri yang menitipkan embrionya pada wanita lain dengan diberikan imbalan. Konsep dasar hukum Islam yang digunakan oleh MUI dalam memberikan pandangan dan pendapat selalu merujuk kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dalam ayat Al-Quran yang menyinggung tentang sewa rahim yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 72. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa adanya keturunan harus dari ikatan suami istri yang sah, yaitu antara laki-laki yang mempunyai sperma dan perempuan yang mempunyai sel telur, hingga keduanya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Ya, jadi kaitannya bayi tabung tadi dengan surrogate mother ini berkaitan. Ya. Tabung itu tadi di kelompok 1 dijelaskan bahwasanya harus berasal dari perkawinan yang sah, sperma dengan sel telur dari pasangan suami istri. Kalaupun itu seandainya kemudian dititipkan di rahim orang lain, maka dia mendapatkan hukum Zina. Kenapa? Karena tadi hadisnya tidak boleh bagi seorang itu menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Baik. Ada pertanyaan? Dari sumber hukum Islam yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh. Istilahnya bersungguh-sungguh untuk menemukan atau mengeluarkan sebuah hukum berdasarkan Quran dan hadis. Hasil daripada ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian metode yang digunakan ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, istishab, ada istislah, ada sadud darai dan uraf. Ada juga tambahan satu lagi, qaulus sahabi. Nah, tidak boleh. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Insya Allah paham semua ya. Nah, baik, itu tadi kesimpulan dari saya. Mungkin tambahan satu kesimpulan dari awal silakan. Silakan. Kesimpulan dari ijtihad adalah pentingnya upaya maksimal yang dilakukan seorang ulama kompeten untuk menemukan hukum bagi masalah baru yang belum diatur dalam sumber utama Islam. Ijtihad merupakan kunci adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam. Sudah. Jadi ya tadi ya yang disampaikan betul. Itu ijtihad itu adalah kesungguhan para ulama untuk mendapatkan suatu hukum yang belum ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya ya tadi yang kalian kerjakan tadi dalam diskusi kelompok itu. Dulu belum ada yang namanya bayi tabung, di zaman Rasulullah belum ada. Surrogate mother juga baru seiring dengan penemuan bayi tabung. Kemudian vasektomi, tubektomi itu juga merupakan perkara baru yang belum ada. Karena masalah semakin kompleks, maka pasti nanti akan kita temukan hal-hal lain
yang itu membutuhkan ijtihad. Misalnya yang paling banyak itu tentang kalau kita bicara fikih kontemporer, misalnya jual beli. Nah, itu COD, kemudian jual beli nggak ada barangnya. Itu tadi kan contohnya seperti itu, boleh atau enggak. Itu nanti kalau zaman makin berkembang, maka kita juga, bukan kita ya, para ulama itu nanti juga akan memikirkan atau mengeluarkan hukumnya. Mereka akan mengabarkan kepada kita bagaimana hukum-hukumnya, tetapi yang pasti adalah hukum itu tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pertanyaan kan? Baik, kalau tidak ada, marilah kita tutup pertemuan hari ini. Tadi sudah disampaikan semuanya, rangkumannya sudah jelas. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke saya atau nanti bisa kalian searching sendiri, browsing sendiri masalah fikih kontemporer. Nah, itu banyak sekali orang yang para mujtahid kemudian mereka berijtihad mengeluarkan sebuah sumber hukum yang memang masalah itu belum pernah didapati sebelumnya baik di Al-Quran maupun di Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jangan lupa ya. Tugasnya tadi LKPD yang tugas 3 itu minggu depan dikumpulkan dengan tugas 1 yang kita kerjakan tadi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.